Sugeng Rawo Sedoyo, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini, Kitab Mawas Diri akan membahas kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode yang kedua. Selamat menyaksikan. Ya, jadi Jaka Tingkir di episode pertama ini terbunuhnya Pangeran Suryowiyoto oleh Pangeran Prawoto beserta Pangeran Hadiri dengan menggunakan keris Kiai Brongot Setan Kober yang diambil dari pesantren Kudus. Nah, ya, jadi Pangeran Suryowiyoto ini tidak mengakui bahwasanya adik kandungnya Pangeran Trenggono ini menjadi Sultan Demak yang ketiga dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimboningrat III. Nah, peperangan ini dipicu oleh rasa tidak terima bahwa ketika adik kandungnya Pangeran Trenggono ini dikukuhkan sebagai Sultan Demak. Nah, dari situ Pangeran Suryowiyoto yang kala itu berkedudukan di Jipang maka mengadakan penyerangan ke Demak. Ya, jadi peperangan itu benar-benar terhenti ketika Pangeran Suryowiyoto ini ternyata mati, terbunuh di kediamannya atau di tempat persembunyiannya dan terbunuh oleh keris Kiai Brongot Setan Kober. Yang seperti kita tahu bahwa Pangeran Suryowiyoto ini sebetulnya juga seorang yang dikdaya, yang sakti mandraguna, maka beliau hanya bisa terluka oleh keris Kiai Brongot Setan Kober milik Sunan Kudus yang berada di pesantren Kudus, dan maka dari itu Sultan Trenggono atau Sultan Demak yang ketiga ini memberikan perintah kepada Pangeran Prawoto beserta Pangeran Hadiri untuk bagaimana caranya untuk mengambil keris Kiai Brongot Setan Kober yang berada di pesantren Kudus untuk kemudian digunakan untuk membunuh Pangeran Suryowiyoto. Dan dalam kejadian ini maka Pangeran Suryowiyoto terbunuh ketika dalam keadaan sembahyang, dan beliau menyampaikan sesuatu, dan akhirnya ketika pembunuhan tersebut tertancaplah keris Kiai Brongot Setan Kober di punggung Pangeran Suryowiyoto serambi mengucapkan kepada Pangeran Prawoto, dan akhirnya Pangeran Prawoto ini akhirnya mengalami kebutaan ketika selepas membunuh atau menusuk ke punggung Pangeran Suryowiyoto menggunakan keris Kiai Brongot Setan Kober. Ya, selepas itu setelah terbunuhnya Pangeran Suryowiyoto, maka ini meninggalkan dendam yang sangat-sangat luar biasa bagi Sunan Kudus kepada Kesultanan Demak. Ya, dan akhirnya Pangeran Trenggono berhasil dikukuhkan sebagai Sultan Demak yang ketiga, dan Pangeran Trenggono ini memiliki putra-putri ya. Yang pertama Pangeran Prawoto yang kemudian dikenal sebagai Sunan Prawoto, dan yang kedua seorang putri yang sangat mahir kanuragan, ini sangat luar biasa sekali ya, yang bernama Ratu Kalinyamat yang kemudian dinikahkan oleh Raden Thoyib. Ya, Raden Thoyib ini pangeran pelarian dari Pasai, salah seorang putra dari Mohayat Shah yang kelak mendirikan Kesultanan Aceh pada tahun 1530 Masehi, yang kemudian menjadi Sultan Aceh yang pertama. Karena suatu perselisihan dengan ayahnya, maka Raden Thoyib ini meninggalkan Pasai menuju Campa, dan beliau juga akhirnya mengabdi kepada atau di kerajaan Campa, dan kemudian berkenalan dengan seorang pati di situ bernama Cui Hui Huan. Dan kemudian ada perselisihan juga dengan Raja Campa, maka Raden Thoyib ini berlayar ke Jawa, dan Cui Hui Huan ini juga ikut serta dengan Raden Thoyib. Dan kemudian Raden Thoyib ini diterima ya mengabdi di kerajaan Demak, dan akhirnya Raden Thoyib inilah juga akhirnya dinikahkan dengan Ratu Kalinyamat. Nah, setelah itu akhirnya Raden Thoyib ini diberikan nama baru, yaitu dengan nama Pangeran Hadiri.
Dan setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat, akhirnya Pangeran Hadiri ini juga dikenal dengan nama sebutan Sunan Kalinyamat. Dan Cui Huiwan yang ikut serta Raden Toyib akhirnya diberi nama Raden Sungging Bandar Duwung. Dan Ratu Kalinyamat ini sebelum menikah dengan Pangeran Hadiri, beliau ini pernah ikut pula menyerang Malaka, ya, ikut armada Laut Demak untuk menyerang Malaka pada tahun 1513 Masehi. Ya, seperti yang kita tahu, walaupun beliau adalah seorang wanita, tapi beliau itu sangat luar biasa, ya, ahli kanuragan. Dan konon sih Ratu Kalinyamat ini merupakan inkarnasi dari Ratu Sima, yaitu ratu wanita kerajaan Kalingga pada rentang waktu 400 Masehi, yang memang Ratu Sima ini berkedudukan di Jepara. Dan putra Pangeran Trenggono yang ketiga ini adalah juga seorang putri yang kemudian akhirnya dinikahkan dengan Mas Karbet atau sekarang dikenal dengan Jaka Tingkir. Dan pada masa Sultan Trenggono inilah bangsawan Pasai ini ada yang mengabdi di Demak juga, yang bernama Fatahillah. Dan beliau Fatahillah ini juga ikut dalam penyerangan ke Malaka, ya, ikut armada Demak. Dan karena ketangguhannya beliau Fatahillah terkenal dengan keberaniannya, maka Sultan Trenggono ini mengangkat beliau Fatahillah sebagai Senopati Agung Demak Bintoro pada kala itu, menggantikan posisi Sunan Kudus. Dan ternyata ini juga sokongan juga, ya kan, dukungan juga dari beliau Sunan Kudus yang mengizinkan atau memerintahkan Sultan Demak untuk mengangkat Fatahillah sebagai Senopati Agung Demak Bintoro. Dan kemudian setelah beliau Fatahillah ini mendapatkan kepercayaan dari pangeran atau Sultan Trenggono, maka Fatahillah juga memberikan sokongan atau dukungan kepada Raden Toyib untuk diberikan kemudian kepercayaan. Dan akhirnya Raden Toyib ini juga menjadi menantu dari Sultan Trenggono karena dinikahkan dengan Ratu Kalinyamat. Begitu juga dengan Fatahillah yang kemudian dinikahkan dengan adik dari Sultan Trenggono. Dan kemudian terdengar kabar dari Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati mengabarkan kepada Sultan Demak dan Dewan Wali Songo bahwasanya Raja Pajajaran Ratu Samian pada tahun 1521 hingga 1535 Masehi, bahwasanya Ratu Samian ini mengizinkan armada Portugis dari Malaka ini masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pangkalan bangsa Eropa di sana. Dan Kesultanan Cirebon ini akhirnya kan merasa kalang kabut, ya, karena musuh Islam ini ternyata malah dikasih luang atau dikasih tempat di Jawa. Iya, hal ini dipicu karena Raja Pajajaran atau Ratu Samian ini merasa bahwasanya Pajajaran ini selalu digoyang oleh Kesultanan Cirebon dan Kadipaten Banten. Maka Ratu Samian ini sengaja mengundang armada Portugis untuk masuk ke Sunda Kelapa. Ya, jadi dengan bantuan Portugis ini paling tidak Sunda Kelapa atau pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan pusat perekonomian Pajajaran ini merasa aman, ya, dari laskar-laskar Islam seperti itu. Dan Pajajaran ini akhirnya bersekutu, ya, dengan Portugis karena memang supaya tidak terganggu oleh armada-armada Islam dalam hal urusan perdagangan. Ini kabar dari Kesultanan Cirebon ini membuat para Dewan Wali Songo cemas, ya,
Dan akhirnya atas izin Sultan Demak, maka Senopati Agung Fathahillah ini diutus untuk merebut kembali Sunda Kelapa dari Pajajaran. Iya, jadi seperti kita tahu ya bahwa pasukan Demak ini dibantu juga dari pasukan dari Kesultanan Cirebon dan pasukan dari Kadipaten Banten. Iya, jadi pertempuran tidak bisa dielakkan lagi ya. Jadi tiga kekuatan besar Demak, Cirebon, dan juga Banten ini menyerang Pajajaran, dan Pajajaran ini terpaksa melakukan penyerangan sendiri karena Portugis belum sampai ke Sunda Kelapa pada saat itu. Dan Pajajaran ini terkenal tangguh ya. Jadi beberapa pasukan gabungan ini memang terpukul mundur. Hingga pada akhirnya pada tahun 1527 Masehi, akhirnya Pajajaran bisa dikalahkan atau ditaklukkan oleh pasukan gabungan, ya pasukan Demak, Cirebon, dan Banten. Ya, yang seperti kita tahu bahwa pasukan Portugis ini terlambat ya, dan kemudian Sunda Kelapa ini sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Dan Sunda Kelapa ini akhirnya diakui sebagai wilayah Demak Bintoro, dan atas perintah Sultan Trenggono maka nama Sunda Kelapa diganti dengan nama Jayakarta, dan Jayakarta hingga saat ini lebih dikenal atau berubah nama menjadi Jakarta. Ya, kemudian Fathahillah ini dikukuhkan sebagai Adipati Jayakarta. Ya, melihat kegagahan Fathahillah, kemudian Sunan Gunung Jati ini meminta izin kepada Sultan Demak untuk meminjam Fathahillah ini guna untuk menundukkan Pajajaran. Ya, kemudian Sultan Demak ini mengizinkan untuk Fathahillah membantu Sunan Gunung Jati, dan pasukan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah dan juga bantuan dari pasukan Demak dan juga Banten akhirnya mampu menundukkan satu persatu kadipaten-kadipaten Pajajaran. Tak terkecuali juga Kadipaten Talaga yang dipimpin oleh Prabu Pacukuman pun jatuh. Namun Fathahillah pun harus mengakui ketangguhan Kadipaten Galuh, dan Fathahillah ini harus mengakui kehebatan Kadipaten Galuh ya oleh Prabu Cakraningrat yang didampingi oleh Pati Aryagiban. Ini sangat luar biasa ya. Jadi sangat tangguh, sangat susah, dan beberapa kali pasukan dari Fathahillah ini juga terpukul mundur karena merasa ada kekuatan gaib yang luar biasa ketika para pasukan dari Fathahillah ini menyerang ke Kadipaten Galuh ini. Tiba-tiba para prajurit itu merasa ketika sampai pada kadipaten tersebut, para prajurit dan yang sedang melakukan penyerangan ini merasa bahwa tiba-tiba itu berubah menjadi lautan luas, sehingga para prajurit atau pasukan ini merasa linglung ketika berada di Kadipaten Galuh tersebut. Dan ini ada sesuatu yang memang dimiliki oleh di Kadipaten Galuh tersebut. Ya, atas siasat jitu Sunan Gunung Jati, maka beliau itu menyusupkan putri angkatnya Nimas Gandasari yang terkenal sangat cantik luar biasa untuk masuk ke Kadipaten Galuh tersebut. Ya, Nimas Gandasari ini berasal dari Kesultanan Cirebon ya, dan kecantikannya ini sangat luar biasa cantik ya. Nimas Gandasari ini yang luar biasa cantik, yang kemudian mampu memikat Prabu Cakraningrat atau Raja Galuh, dan kemudian Nimas Gandasari ini menjadi selir Prabu Cakraningrat atau Raja Galuh tersebut. Ya, Nimas Gandasari ini diutus ke Kadipaten Galuh ini sebetulnya tujuannya untuk mengetahui rahasia Taksu Niskala atau tumbal gaib Kadipaten Galuh. Ya, ini berbentuk batu yang berupa linggayoni yang kemudian berhasil dicuri oleh Nimas Gandasari tersebut. Ya, ini ternyata Galuh kecolongan ya. Ya, begitu Taksu Niskala
setelah hilang dari Keraton Galuh, maka pasukan Islam di bawah pimpinan Fatahillah ini menyerang Galuh. Ya, kemudian Prabu Cakraningrat ini melakukan penyerangan ya kepada pasukan Fatahillah yang bersama Patih Aryagiban, dan kemudian keduanya juga akhirnya gugur dalam peperangan tersebut, dan akhirnya pasukan Fatahillah ini berhasil menaklukkan Kadipaten Galuh. Dan maka satu persatu wilayah Pajajaran ini benar-benar ditaklukkan oleh pasukan Fatahillah ya. Iya, hingga pada akhirnya pada tahun 1543 Masehi ketika Pajajaran diperintah oleh Prabu Ratu Dewata pada tahun 1535 hingga 1543 Masehi, kini Pajajaran benar-benar sudah dikuasai oleh pasukan Fatahillah. Dan keberhasilan Fatahillah ini membuat Sunan Gunung Jati sangat menyukainya ya. Ya, bangsawan Pasai ini sangat luar biasa, dan akhirnya dinikahkan dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Ratu Wulung Ayu. Dan setelah Fatahillah ini menjabat sebagai Adipati Jayakarta, maka Fatahillah pun melepas jabatannya sebagai Senopati Agung di Demak Bintoro. Dan setelah itu justru Jayakarta kini diserahkan kepada Tubagus Angke, dan Fatahillah ini justru memilih tinggal di Cirebon, dan kemudian Fatahillah mendapatkan gelar atau berubah nama atau dijuluki sebagai Tubagus Pasai. Namun setelah Sunan Gunung Jati ini memberikan tampuk pemerintahan Kesultanan Cirebon ini kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin pada tahun 1547 Masehi, Fatahillah ini atau Tubagus Pasai ini diminta untuk menjadi penasihat agung Kesultanan Cirebon mendampingi Pangeran Muhammad Arifin. Ya, namun 5 tahun kemudian pada tahun 1552 Masehi ini Pangeran Muhammad Arifin telah wafat ya. Setelah itu Sunan Gunung Jati ini menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada Pangeran Sepokingken ya. Jadi Pangeran Sepokingken ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati dari istri yang lain ya. Yang sebelumnya Pangeran Sepokingken ini merupakan Adipati Banten, dan akhirnya pusat pemerintahan Cirebon beralih ke Banten. Dan Pangeran Sepokingken ini dikenal dengan gelar Sultan Hasanuddin ya, menjabat sejak tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Iya, dan Cirebon sendiri ini tampuk pemerintahan dipegang oleh Arya Kemuning. Arya Kemuning ini menantu Fatahillah ya. Ya, pada akhirnya pada tahun 1568 Masehi, genap 120 tahun, akhirnya Sunan Gunung Jati ini wafat. Kemudian di sisi lain, putra Ki Ageng Pengging ini mulai tumbuh dewasa. Ya, Mas Karebet ini diasuh oleh bibinya, ya, Nyi Ageng Tingkir. Jadi Nyi Ageng Tingkir ini tidak memiliki putra, dan jadi Mas Karebet ini menjadi putra kesayangan dari Nyi Ageng Tingkir tersebut, karena beliau tidak memiliki seorang putra, sehingga Mas Karebet ini diasuh oleh bibinya di Tingkir. Ya. Setelah menjadi tumbuh dewasa, Mas Karebet ini sering bermain ke hutan belantara ya. Jadi jarang sekali dia pulang lalu kemudian dia pergi lagi. Dan kemudian pada suatu ketika Nyi Ageng Tingkir ini menanyakan sesuatu kepada Mas Karebet, apa yang dilakukan di sana ya. Dan kemudian Nyi Ageng Tingkir ini sangat khawatir ya. Akhirnya Nyi Ageng Tingkir ini juga berupaya untuk mengundang para ulama atau ahli agama untuk mengajari Ki Mas Karebet ini tentang agama. Namun Mas Karebet ini menolak, dan beliau tidak tertarik sama sekali, dan justru beliau juga melontarkan kalimat pernyataan bahwa di hutan atau dia selama beliau bermain di hutan, beliau tidak sendiri di hutan, tetapi beliau juga bertemu dengan beliau-beliau para petapa Siwa Buddha di sana untuk ngangsu kawero atau belajar ilmu. Dan pada akhirnya kemudian kesabaran
Nyi Ageng Tingkir atau bibinya itu telah habis ya. Akhirnya Nyi Ageng Tingkir ini bersiasat untuk mengutus 2 orang pembantu untuk mengawasi Mas Karbet, dan Mas Karbet ini juga disuruh untuk berladang di sawah atau bercocok tanam di sawah bersama kedua pembantu tersebut. Ya, Mas Karbet ini harus mengalah ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang-orang pada umumnya seperti itu. Dia harus bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhannya, dan kemudian ketika dia sedang bercocok tanam, genap usia beliau Mas Karbet ini usianya 25 tahun ya. Jadi ketika itu beliau sedang bercocok tanam dan sedang beristirahat, dan beliau melihat ada sosok hitam ya, memakai tongkat dan menggunakan ikat pinggang hitam itu mendekati beliau. Namun sosok hitam ini tidak dilihat oleh kedua pembantunya. Mereka seperti sama sekali tidak melihat apa-apa, kecuali Mas Karbet yang melihat sosok itu. Dan kemudian sosok itu mulai mendekat kepada Ki Mas Karbet yang sedang beristirahat, dan kemudian beliau, sosok tersebut mengutarakan sesuatu kepada Mas Karbet, dan kalimatnya seperti ini: "Ngger, aning kene dede pakaryaniro, ananging sejatine pakaryaniro aning keraton Demak. Wis ngger pamito marang ibuniro, mangkato suwito marang Kangjeng Sultan Demak. Werwa ngger, siro iku bebakale ratu tanah Jawa." Yang artinya, anak muda, tempat pekerjaanmu itu bukan di sini ya. Sebetulnya pekerjaanmu itu adalah di Keraton Demak, dan berangkatlah kamu ke Kanjeng Sultan Demak, dan kamu ini bakalan akan menjadi ratu tanah Jawa. Ya, lantas sosok yang berpakaian hitam menggunakan tongkat dan berikat pinggang hitam itu menghilang sekejap. Pandangan Mas Karbet ini segera berlalu terhadapnya, dan kemudian Mas Karbet ini segera pulang, dan kemudian Mas Karbet mengutarakan pernyataan tersebut kepada Nyi Ageng Tingkir, dan kemudian Nyi Ageng Tingkir bertanya seperti apa ciri-ciri orang yang telah menemui dan berbicara kepadanya. Lalu Mas Karbet menyampaikan sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi, sosok yang menggunakan baju hitam, memakai tongkat dan berikat pinggang hitam. Dan sontak Nyi Ageng Tingkir kemudian kaget karena beliau tahu bahwasanya orang atau sosok tersebut adalah Kangjeng Sunan Kalijogo, dan akhirnya Nyi Ageng Tingkir segera memerintahkan Mas Karbet untuk segera mempersiapkan keberangkatannya menuju Demak Bintoro. Iya, karena Nyi Ageng Tingkir ini juga memiliki saudara sebagai lurah kaum atau pengurus masjid istana di Demak. Ya, jadi Nyi Ageng Tingkir ini akan menitipkan Mas Karbet kepada kakak kandungnya tersebut. Namun keberangkatannya Mas Karbet juga bersama kedua pembantu tersebut untuk mengantarkan Mas Karbet kepada kakak kandung Nyi Ageng Tingkir ya. Nyi Ageng Tingkir ini ingin menitipkan putra kesayangannya ya Mas Karbet ini kepada Ki Ganjur ya, yang merupakan kakak kandung dari Nyi Ageng Tingkir ya, sebagai lurah kaum di pengurus masjid istana Demak Bintoro. Dan akhirnya Mas Karbet ini juga sampai ya di Demak Bintoro atau ibu kota Demak Bintoro pada tahun 1524 Masehi. Ya, Ki Ganjur ini tahu bahwa Mas Karbet ini adalah terah pengging satu-satunya pewaris terah Majapahit yang sesungguhnya. Dan Ki Ganjur ini tahu bahwa Mas Karbet ini adalah pemeluk Siwa Buddha. Namun hal ini tidak menjadi masalah ya, karena Ki Ganjur juga tahu bahwa sosok Mas Karbet ini akan memiliki masa depan cerah di kemudian hari ya. Ya, kemudian Mas Karbet ini dikenal oleh lingkungan orang kaum di situ sebagai Jaka Tingkir ya. Dan ini artinya adalah seorang perjaka yang datang dari Tingkir ya. Kemudian Mas Karbet dikasih julukan Jaka Tingkir. Nah, kemudian Mas Karbet atau Jaka Tingkir ini
untuk tugas sehari-hari dia adalah membersihkan masjid Istana Demak ya. Dan kemudian Ki Ganjur ini menyuruh Mas Karbet atau Jaka Tingkir untuk terlambat membersihkan Masjid Istana Demak ketika pada saat Sultan Trenggono hendak melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid tersebut. Ya, tujuannya apa? Supaya Sultan Trenggono ini benar-benar dipertemukan kepada Jaka Tingkir. Nah, ini adalah siasat dari Ki Ganjur ya. Dengan begitu akhirnya Sultan Trenggono sadar dan Ki Ganjur akan memberikan jati diri seorang Mas Karbet atau Jaka Tingkir itu, siapa sosok Jaka Tingkir kepada Sultan Trenggono. Jadi siasat dari Ki Ganjur ini berhasil dilakukan oleh Jaka Tingkir yang kemudian beliau bertemu dengan Sultan Trenggono. Iya, dan kemudian Ki Ganjur ini sengaja ingin membuka jati diri Jaka Tingkir dan ingin meyakinkan kepada Sultan Demak bahwasanya sosok Jaka Tingkir ini sangat-sangat dibutuhkan dalam Kesultanan Demak. Dan kemudian ketika Jaka Tingkir ini benar-benar terlambat membersihkan ruangan masjid yang akan digunakan untuk sholat Jumat Sultan Demak. Nah, dari kejadian inilah akhirnya Sultan Trenggono bertemu dengan sosok Jaka Tingkir, dan kemudian Sultan Trenggono ini mulai bertanya siapa sosok pemuda tersebut, ya kan, dengan paras yang tampan, yang gagah, dengan bahasa yang sangat terapi. Maka Sultan Trenggono mengetahui bahwasanya Jaka Tingkir ini bukanlah keturunan rakyat biasa. Ya, kedatangan Sultan Demak ke masjid tersebut untuk melakukan sholat Jumat pada saat itu, dan semua orang menyambut Sultan Demak ya di situ, kecuali Jaka Tingkir ya. Yang Jaka Tingkir ini yang memang menyengaja untuk sibuk atau membersihkan ruangan masjid yang belum selesai pada saat ingin digunakan, dan di situ jadi fokus Sultan Trenggono atau Sultan Demak ketika ini kepada Jaka Tingkir. Siapa sosok beliau tersebut? Yang lain pada menyambut kedatangan Sultan, justru beliau seakan-akan tidak mengetahui atau sengaja untuk tidak menyambut Sultan. Dan kemudian Sultan Demak atau Sultan Trenggono ini menyampaikan sesuatu kepada Jaka Tingkir ya. Kamu siapa? Tidak ada kesopan santun seorang kawula ketika gustinya datang. Dan akhirnya kemudian Jaka Tingkir ini menjawab, kasinggihan dawuh Kangjeng, saya Jaka Tingkir, putra keponakan Ki Ganjur. Mohon ampun atas ketidaksopanan hamba. Dan kemudian Ki Ganjur datang terkopo-kopo dan memberikan penjelasan sosok Jaka Tingkir kepada Sultan Trenggono atau Sultan Demak tiga tersebut. Dan kemudian Sultan Demak ini menyampaikan sesuatu kepada mereka berdua. Selesai sholat Jumat, maka mereka berdua harus menghadap ke istana. Dan hal ini adalah merupakan siasat Ki Ganjur yang memang jitu ya, untuk mempertemukan Jaka Tingkir, atau supaya Jaka Tingkir itu bisa diperkenalkan kepada Sultan Trenggono dan masuk ke istana Demak Bintoro. Ya, jadi kisah Jaka Tingkir dalam episode yang kedua ini membahas tentang kedatangan Mas Karbet atau Jaka Tingkir ke istana Demak Bintoro. Nantikan kisah legenda Jaka Tingkir berikutnya di Kitab Mawas Diri selanjutnya. Kitab Mawas Diri bersama saya Ki Mas Noto selanjutnya akan selalu membawakan dan membahas kisah-kisah legenda Nusantara berikutnya. Dan buat sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, terima kasih yang sudah selalu nonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan nantikan tayangan-tayangan Kitab Mawas Diri selanjutnya bersama saya Ki Mas Noto. Tayangan-tayangan yang bisa memberikan edukasi, tayangan-tayangan yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, teman-teman milenial semuanya, untuk mengetahui jati diri kita sebagai kita orang Nusantara. Tayangan Kitab Mawas Diri, tayangan yang bukan tentang suatu agama, tetapi tentang keyakinan kita kepada Sang Penguasa Jagat,
jumbuhing kawula dumateng Gusti. Kitab Mawas Diri akan selalu hadir untuk teman-teman sahabat Kitab Mawas Diri semuanya. Dan kisah legenda Jaka Tingkir yang ketiga kembali tayang dalam episode berikutnya. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.